tiap bulannya kita bisa menghasilkan 12 juta. Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita sama-sama mau bahas gimana caranya buat anak muda mulai usaha dengan tanpa modal. Kenalin dulu, kalau lu baru di channel ini, nama gue Andre. Gue adalah pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, di channel Bosan Jadi Karyawan ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita mau samain persepsi dulu. Di sini anak muda yang gue maksud adalah anak-anak muda yang masih sekolah atau yang masih di bangku kuliah ya. Nah, mereka mau mulai bisnis karena mau dapat penghasilan tambahan, mungkin buat jajan atau misalnya buat biaya kuliah sendiri. Nah, yuk langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama nih teman-teman semua, yaitu bisnis les-lesan. Nah, dulu gue juga pernah, waktu gue kuliah, gue ngelesin buat anak-anak SMA yang mau belajar akuntansi. Nah, dulu itu lumayan juga, bayarannya tuh satu sesi itu 100.000 per anak. Nah, ini bisnis ini bisa kamu mulai di ruangan tamu kamu sendiri. Jadi di ruang tamu gitu ya, kamu ngumpulin anak-anak yang mau belajar akuntansi atau yang materi-materinya yang terkait ya, yang kamu bisa gitu ya. Jadi intinya mulai dari ruang tamu kamu juga, dan juga mulai dari materi yang kamu bisa waktu sekolah dulu, kamu jagonya apa, kamu bisa mulai ngajar dari situ. Misalnya sih, apa sih yang dibutuhin biasanya sama anak-anak SMA atau SMP? Biasanya nih ya, yang paling susah adalah Mandarin, Inggris. Nah, itu kalau misalnya kalian bisa dua itu aja, itu biasanya udah lumayan lah. Bisa ada anak yang mau ngeles Mandarin, Inggris, atau mafia. Nah, mafia tuh matematika, fisika, dan kimia ya gitu. Kalau misalnya teman-teman semua bisa. Nah, kalau gue dulu akuntansi, gue ngajarnya akuntansi, itu lumayan. Dulu aja ya, gue tuh 100.000 satu anak, satu sesi. Kalau sekarang aja udah 150.000 ya. Itu bayangin deh, kalau misalnya 150.000, taruhlah 150.000, itu satu anak. Terus kita punya 10 anak, satu sesi, gitu ya. Berarti kan sekali kita ngajar satu sesi itu 1.500.000. Bayangin kalau kita ngajar 2 sesi setiap minggu, berarti ada berapa? 3 juta setiap minggu. Tiap bulannya kita bisa menghasilkan 12 juta setiap bulan dari les-lesan doang. Bayangin ya, kalau kita punya anak segitu banyak ya, 10 anak, itu kita bisa lumayan ngasilin 12 juta setiap bulannya. Pasti masuk gitu. Nah, itu yang pertama, bisnis anak muda yang bisa dilakuin dari sekarang. Yang kedua nih teman-teman, yaitu bisnis asuransi. Nah, ini ide bisnis ini banyak banget gue lihat anak-anak muda yang udah mulai bisnis asuransi waktu masih muda dan udah sukses dan bisa beli banyak hal sendiri tanpa minta orang tua dari bisnis asuransi doang. Nah, kalau misalnya kamu suka ketemu orang baru, ngobrol, bisa banget buat jalan bisnis asuransi. Karena ini kan bisnis people business kan. Jadi kayak kalau misalnya koneksi kamu juga kencang, banyak kenalan orang, itu bisa banget buat starting bisnis asuransi. Dan itu tanpa modal guys. Modalnya tuh bener-bener, 1, mau belajar, 2, mau ditolak gitu. Jadi bukan mau ditolak ya, tapi rela buat ditolak, rela menerima penolakan. Nah, buat teman-teman juga yang merasa, aduh gue tuh nggak bisa bisnis asuransi, gue tuh bukan orang ekstrovert. Oke, tunggu, coba pikir deh, apakah yang bisnis asuransi harus orang yang ekstrovert? Belum tentu. Kalau kamu misalnya introvert, itu bisa juga kok jalan bisnis asuransi, ya kan? Jadi prospek klien itu mungkin satu kali, satu hari, itu kan nggak akan menghabiskan energi banyak gitu. Kalau misalnya konsisten prospek klien satu hari satu, itu ya nantinya pasti akan mendapatkan klien yang tepat gitu. Dan kamu juga dapat income yang tepat. Seberapa banyak usaha kita itu menentukan seberapa banyak income kita juga. Jujur nggak sedikit anak-anak muda yang udah mulai bisnis asuransi yang gue kenal ya, dari waktu muda itu udah sukses gitu, bisa beli banyak hal. Nah, itu
tergantung kamu sendiri. Banyak yang bilang bisnis asuransi itu nggak dianggap gitu. Nah, apakah karena kamu gengsi, kamu jadi nggak berani mulai gitu? Seberapa mahal sih gengsi kamu? Jadi menurut aku nggak salah kok bisnis asuransi, nggak salah kok menghabiskan waktu buat belajar asuransi dan jualin ke orang gitu. Nggak salah karena kamu juga jadi belajar cara menjual. Kamu belajar sistem di situ. Dan mereka tuh udah punya sistem approach yang bagus banget. Jadi asal mau belajar, asal mau latihan dan praktek, kamu juga bisa jalaninnya. Jadi no excuse. Kalau kamu memang mau, ada kemauan, pasti bisa. Yang ketiga adalah bisnis jasa. Nah, bisnis ini sangat tergantung dari keahlian apa yang teman-teman punya. Yang ada yang misalnya, oh, kamu bisa ngetik cepet, atau misalnya kamu bisa bahasa tertentu, atau kamu bisa desain, kamu bisa bikin software, atau bikin website. Nah, itu bisnis jasa. Mulai dari keahlian kamu tuh apa. Nah, bikin video juga bisa. Misalnya jadi, oh, kamu jadi video editor gitu ya. Video editor ke satu perusahaan, itu juga bisa jadi jasa freelance. Nah, fotografi juga banyak loh anak-anak muda yang mulai fotografi, mulai belajar, terus nanti bisa apply buat tawarin jasa portofolionya mereka. Itu juga ada. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ngerasa, aduh, gua nggak bisa apa-apa, skill gua nggak tahu gua apa. Apakah teman-teman punya namanya growth mindset, yaitu mau belajar? Kalau misalnya teman-teman nggak bisa sekarang, bukan berarti 1 tahun ke depan kalau teman-teman belajar, teman-teman juga nggak bisa, ya kan? Kalau kita mau belajar, kita mau benar-benar mencari sumber-sumber yang tepat, dan kita praktekin apa yang kita pelajarin, gue yakin kok, pasti 1 tahun ke depan, itu teman-teman udah bisa punya skill. Contoh, kalau misalnya teman-teman minat sama fotografi, dan mau belajar tentang fotografi, tapi belum punya misalnya kamera DSLR atau belum punya kamera misalnya mirrorless, ya nggak apa-apa, mulai sama handphone dulu. Handphone teman-teman bukan yang kayak handphone lipat yang nggak ada kameranya kan? Pasti semuanya di sini punya yang namanya kamera kan di handphonenya. Belajar dari situ, belajar dari angle-nya gimana, belajar lighting-nya gimana. Kalau misalnya teman-teman suka di satu bidang, nggak ada alasan buat nggak mulai. Langsung aja hajar, pelajarin apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjain dulu, dan praktekin. Lama-lama nanti teman-teman akan terbiasa dari situ gitu. Lama-lama teman-teman akan mulai ahli. Skill itu yang bisa dijual. Skill itu yang bisa jadi bisnis. Pesan gue sih satu guys, kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis dari masih muda, nggak apa-apa, itu bagus banget kalau ada niatan seperti itu. Tapi yang penting, pendidikan itu tetap adalah yang utama gitu. Jangan sampai kita fokus bisnis, lama-lama sekolahnya amburadul, kuliahnya amburadul, benar-benar nggak keurus gitu. Gue yakin kok, kalau misalnya kita mulai, kita selesain apa yang kita mulai, itu pasti kita juga mendapatkan benefit dari situ. Dan kuliah itu juga penting gitu, pendidikan itu juga penting. Jadi harus cari bisnis yang bisa dikerjakan di luar jam-jam itu, di luar jam sekolah, sama di luar dari jam kuliah kamu gitu. Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, boleh banget di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini sampai 1000 subscriber, kita akan bagi-bagi online course gratis buat karyawan yang mau mulai bisnis. Jadi akan lebih banyak karyawan yang bisa mulai bisnis sendiri. Dan juga boleh banget di-share ke teman-temannya biar kamu nggak pintar sendirian pastinya. Dan juga kalau misalnya kamu lagi mau mulai bisnis, boleh nonton playlist yang ada di sini. Lalu thank you banget buat kamu yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Bye.